Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Nah, di mana kita selalu ngobrol mengenai teknologi terkini maupun topik-topik yang terbaru. Nah, kali ini nih kita mau coba kupas tuntas mengenai teknologi baru, VoiceBot. Sobat Berkawan penasaran kan, apa sih teknologi ini? Nah, perkenalkan saya Aditya Hachiro, saya Pre-Sales Manager di PT Berka Hardaya Perkasa. Sekarang nih saya kedatangan tamu spesial nih. Nah, Bang Justin ini expertnya VoiceBot. Beliau ini dari Voctive. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Bang Justin. Halo Bro Apa kabar? Aditya. Halo Sobat Berkawan. Apa kabar semua? Sehat Baik. ya, sehat? Sehat. Nih, Mantap. baru kali ini nih kita ketemu lagi di tatap muka ya. Biasanya kalau kita meeting online, Selalu online. pandemiknya baru kali ini Ya. kita ketemu dalam satu ruangan bersama Sobat Berkawan semua. Nah, gini nih, di masa pandemik ini kan cara kita melakukan sesuatu udah mulai semakin banyak berbeda ya. Ya. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi cloud, artificial intelligence, terus sekarang kita bicara lagi automation, semua berlomba-lomba menciptakan teknologi yang memudahkan on top of 3 Betul. kombinasi teknologi tadi. Nah, sebelumnya kita pernah dengar mengenai chatbot ya. Kalau chatbot ini gabungan mengenai cloud, AI. Jadi kalau chatbot kita mau tanya-tanya produk, ada orang yang ngechat, belakangnya robot. Ya. Nah, sekarang ada teknologi baru lagi nih, namanya VoiceBot. Voice, suara, dan robot ya. Bot robot ya, saya penasaran juga nih. Nah, boleh cerita nggak sih Bang Justin, Ya. VoiceBot tuh apa sih? Betul. Oke. Terima kasih Bro. Jadi memang betul tadi. Saat ini kita sudah familiar semua dengan yang namanya chatbot, yang dimana implementasinya ada melalui teks gitu ya. Udah sangat familiar lah. Saya rasa sudah banyak perusahaan yang menggunakan chatbot sebagai salah satu solusi untuk CRM gitu ya. Nah, VoiceBot ini sebenarnya adalah software juga yang didukung oleh teknologi AI, sehingga dia bisa berbicara mengakomodir pembicaraan dua arah antara principal atau company dengan lawan bicaranya atau dengan customer gitu ya. Nama lainnya yang lebih populer adalah virtual agent, di mana menggunakan teknologi conversational AI. Virtual agent ya. Virtual agent. Jadi salah satu goals kami sendiri di Voctive adalah bagaimana kita bisa menciptakan virtual agent itu menjadi berinteraksi dengan human, dengan manusia secara natural. Baik itu secara tone-nya, emotion-nya, lalu juga bagaimana dia menghandling objection, menjawab pertanyaan itu bisa seperti layaknya human. Nah itu wujud dari Menarik ya. VoiceBot gitu. Nah, menarik banget ya. Jadi kalau saya lihat di sini ada soal software robot yang menggantikan orang gitu ya. Betul. Emang penasaran juga, emang seberapa pinter sih ini VoiceBot ini bisa gantiin orang. Kadang-kadang kalau kita ditelepon, wah tahu-tahu yang nyaut robot nih gitu ya. Tapi Ya. bunyinya kaku, halo saya ini. Nah kita Ya. nggak pengen kayak gitu kan Ya, kadang-kadang. betul. Nah, gimana sih si VoiceBot ini bisa benar-benar berinteraksi dan menciptakan impresi bahwa itu emang orang gitu? Ya, mungkin teman-teman semua atau sobat berkawan sudah familiar dengan teknologi IVR gitu ya. Teknologi IVR itu kan sebenarnya satu seperti answering machine, tapi kemampuannya hanya bisa satu arah gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa pinter, emang bisa gitu ya VoiceBot ini? Iya. Bisa. VoiceBot itu pintar atau tidak? Bisa pinter. Tergantung bagaimana kita mendesainnya gitu. Karena VoiceBot secara teknologi itu sudah dibekali dengan NLU Engine, di mana di kita sendiri mengimplementasikan 2 layer NLU Engine. Jadi layer pertama itu untuk pembicaraan atau conversation dengan dataset yang jumlahnya sedikit. Sementara kalau di layer kedua itu datasetnya jauh lebih banyak, lebih besar, lebih banyak, sehingga bisa mengcover ratusan ribu bahkan jutaan data call gitu. Nah, ke NLU inilah yang menjadi otak dari VoiceBot atau virtual agent gitu. Jadi kalau bicara fitur sendiri, kenapa dia bisa berinteraksi layaknya seperti human? Karena VoiceBot juga sudah dibekali dengan teknologi pause during conversation istilahnya. Jadi dia bisa berhenti pada saat lawan bicara menyela. Oke, dia berhenti, dia dengerin dulu. Saya nggak mau, saya bertanya harganya berapa. Dia berhenti dulu. Baik Pak, harganya adalah sebesar sekian. Oke. Dan dia juga
bisa latensinya sangat rendah sekali di bawah 1 milisecond yang membuat alur pembicaraan atau percakapan tersebut menjadi sangat natural. Oke, menarik juga ya. Jadi di sini yang saya tangkap adalah jadi dia dua arah ya. Kalau IVR itu satu arah, dengerin ini dua arah. Bisa begitu selak dia diam gitu ya. Ini menarik juga. Nah, saya penasaran lagi nih ya. Mungkin sobat-sobat berkawan sama juga nih penasaran. Emang kalau kita pakai voice bot ini keunggulan seperti apa sih? Misalnya saya punya perusahaan, saya udah punya contact center, agent. Kenapa saya harus melirik pakai voice kenapa bot saya sih? harus pakai gitu? Iya, buat apa sih voice buat bot? apa betul? Gunanya gitu? Susah nggak sih gitu kan? Iya. Jadi gini, kalau dibandingkan dengan human agent, voice bot atau virtual agent ini bisa bekerja 24 jam dalam, kalau ada 8 hari mungkin 8 hari. Artinya dia tidak kena lelah gitu. Satu. Yang kedua, virtual agent atau voice bot ini selalu cheerful, selalu happy. Dia selalu standar pembicaraan, standar tone, emosinya selalu sama. Sehingga bisa memberikan service level juga yang standarnya sama kepada customer gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi kemampuan handling objection, virtual agent ini bisa dibekali puluhan bahkan ratusan pertanyaan, FAQ apa saja terkait produk, campaign, promo, anything dia bisa jawab selama kita bisa set atau masukkan itu ke dalam desainnya, itu bisa dia jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, pastinya dia easy to scale up. Dia lebih gampang untuk diimprove. Misalnya kita ada event Lebaran, ada event tahun baru, Harbolnas, kan itu biasanya prinsipal ya, company memiliki program-program yang sifatnya tactical dan offering tactical. Promo. Nah itu kan sangat ini ya, istilahnya perlu tim, industri tertentu memerlukan tim untuk mengeksekusi itu semua supaya cepat. Kalau kita berharap dengan human agent, untuk rekrutmennya berapa lama? Belum trainingnya, belum infrastruktur harus di prepare. Nah kalau voice agent, virtual agent ini tinggal di improve terus dia jalan. Tuh, dan yang terakhir adalah yang pasti dia lebih efisien dibandingkan dengan human. Kalau dihitung cost, dihitung biaya semua, tentunya voice bot ini jauh lebih murah. Gitu. Dan yang terpenting dia bisa diukur sehingga menghasilkan productivity atau produktivitas yang sangat baik. Minimal bisa sama atau bahkan dalam beberapa case saya mengalami dia bisa lebih baik dibanding human agent. Menarik ya, dari banyak kelebihan tadi, dia nggak kenal lelah ya, 247 artinya tone selalu sama, mau capek mau nggak selalu sama, nggak pernah marah ya. Dan ini yang menarik juga selalu standarisasi terjaga ya, selain tone tadi secara knowledge juga sama. Selalu sama kan ya, karena kita nggak training ulang. Dia pakai set yang sama yang sudah define AI-nya gitu ya. Bayangin ya, kita seorang customer service contact center manager memiliki tim atau human agent sebanyak 50 orang. Pastinya kan 50 orang ini berbeda-beda kemampuannya. Ada yang sangat pintar, ada yang biasa. Sementara untuk dia bisa menerima satu knowledge itu berbeda kemampuan. Sebenarnya kalau virtual agent udah pasti sama. Training langsung rolling. Menarik nih ya. Nah, kalau misalkan kita bicara dari sisi enterprise ya, kalau misalkan sobat-sobat berkawan yang nonton ini kan banyak pelaku industri gitu ya. Jadi kalau biasanya nih yang kita mau tahu, biasanya industri apa sih yang pakai? Terus kemudian use case-nya apa sih untuk agent apa yang kita bisa pakai virtual agent ini? Pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, secara industri memang saat ini kalau dibilang tidak semudah mengimplementasikan satu perangkat lunak atau software lain gitu ya. Jadi memang yang cukup heavy menggunakan voice robot atau virtual agent ini yang pertama telco. Telco ini covering mobile operator, FTTH operator atau ISP gitu ya, yang dia segmennya consumer. Lalu yang kedua banking dan financial industry, di situ termasuk dengan insurance dan fintech. Yang ketiga retail dan e-commerce. Yang keempat ada beberapa logistik company gitu. Ada logistik company, surveyor dan lain-lain. Cuma itu yang paling common. Nah, kalau kita berbicara
implementasi umumnya pastinya kita berbicara use case gitu ya. Nah, contact center itu sendiri secara umum terbagi dua, ada inbound, ada fungsi outbound. Kalau kita bicara inbound artinya customer service, customer satisfaction. Gimana caranya kita bisa memberikan kepuasan standar yang baik kepada customernya dengan juga SLA. Nah, artinya di sini virtual agent diberikan tugas untuk bisa mengcover itu semua. Nah, memang tidak semua use case di inbound yang kita kita referensikan. Kalau kami sendiri biasanya mereferensikan untuk tahap awal itu kita jalan dengan use case product information. Product information. Ya, jadi any information apapun info produk terkait dengan coverage, benefit, harga, do endorse dan lain-lain itu bisa dijawab oleh robot. Bisa dijawab oleh virtual agent. Sementara kalau yang terkait dengan komplain, kita harus hati-hati. Kita butuh data yang sangat besar dan juga timeline implementasi lebih lama. Karena sangat resiko kalau kita justru menjalankan virtual agent tapi tidak bisa memberikan layanan yang lebih baik. Itu untuk inbound. Kalau untuk outbound, saat ini yang paling banyak use case-nya adalah mulai dari telesales, telemarketing untuk jualan produk lah. Baik itu akuisisi pelanggan atau nasabah baru, itu untuk cross selling atau upgrade dan lain-lain. Yang kedua untuk desk collection. Baik reminder payment, ada juga buat soft collection, menagih angsuran atau menagih biaya bulanan misalnya untuk produk services. Yang ketiga bisa untuk survei atau NPS. Kita juga bisa layani itu. Dan ada banyak use case lain yang sebenarnya sangat fleksibel. Sebenarnya selama kita bisa disediakan data yang cukup dan masukan yang cukup juga terkait dengan script atau flow yang ada saat ini, kita bisa jalankan. Oke. Jadi se-fleksibel itu, intinya kita mau tahu percakapannya kayak apa sih gitu ya. Itu yang kita perlu tahu ya. Betul. Nah, kalau tadi saya dengar nih case-case yang seperti collection atau telemarketing atau produk. Nah, biasanya kalau kita di teknologi begitu, misalkan nanya untuk collection, nah ini kan biasa berhubungan dengan sistem lain, kita perlu data orangnya, terus ini kapan tagihannya jatuh tempo, itu kan biasa ada terkait proses dengan feeding data, narik. Iya. Nah, itu segampang apa sih dengan voicebot ini? Jadi gini, untuk integrasi kita juga sangat fleksibel. Umumnya integrasi yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan virtual agent ini adalah yang pertama integrasi SIP connection. SIP connection ini adalah gampangnya jalur komunikasi yang menggunakan SIP setting untuk menelpon dengan kapasitas kecil sampai besar kepada pelanggan-pelanggannya. Kira-kira gitu. Yang kedua integrasi ke billing system atau CRM. Atau misalnya activation system, karena ada beberapa perusahaan telco itu aktivasinya menggunakan sistem lain. Jadi once customer ID approve untuk upgrade atau berlangganan, lempar kode, lempar trigger ke sistem activation untuk mulai diaktifasi. Jadi itu juga bisa. Lalu yang umum juga, jadi gini, salah satu tadi juga saya belum sebutkan, virtual agent ini bisa omnichannel. Omnichannel jadi selain voice, selain telepon, dia juga bisa mengirimkan WA, SMS atau email, tergantung kebutuhan si customernya. Seperti apa journey atau flow yang diinginkan. Jadi nanti connect integrasi dengan messaging gateway, ya baik itu email atau SMS, itu tinggal di-connect-in karena kita ada omnichannel hub-nya, lalu bisa diimplementasikan. Jadi mudah lah. Meskipun namanya voicebot tetap omnichannel ya, semua channel itu bisa dilakukan ya. Nah, menarik nih ya dengan adanya teknologi ini seperti tadi collection. Saya nggak perlu kalau nambah orang saya ngajarin orang baru lagi. Nah, cara nagih begini lo ambil data dari sini, enggak one time udah. Sangat menarik nih ya. Nah, ini sobat berkawan nih kalau ini sangat menarik saya ngelihatnya dengan voicebot ini, apalagi di era pandemi ini semua orang pengen speed up untuk reach the market ya. Dipaksa untuk digital, go digital, cepat, betul, simple, efisien. Nah, itu keywordnya gitu ya. Nah, ini udah ngobrol panjang lebar nih. Sekarang mungkin sobat berkawan penasaran juga kalau ternyata dia sebagai pelaku industri mau mulai nih, saya mau pakai ini teknologi. Nah, dia butuh apa aja sih untuk memulai implementasi ini? Ya, betul.
Sangat mudah sebenarnya. Jadi untuk memulai project ini atau implementasikan virtual agent, cukup dengan menggunakan yang pertama, kita butuh call record, sampel call record, di mana call record itu akan kita gunakan sebagai baseline untuk dengan output yang akan kita berikan ke customer, output balik nih ke customer berupa conversational script dan flow. Jadi gampangnya ilustrasinya begini, jika customer tersebut ingin meng-create satu super telesales agent, kita butuhkan rekaman dari telesales agent yang terbaik performance-nya. Kita analisa, compare dong, coba dengan rekaman yang kurang baik. Kita bisa tahu kenapa dia baik, kenapa dia kurang. Kita analisa, kita transkrip, kita output dengan conversational flow tadi. Nah, konten dan redaksional dari skrip tersebutlah kita butuh masukan dan butuh approval dari customer. Ini sudah cukup. Dari sisi brand cara pengucapan panggilan ke customer objection handlingnya udah disebutkan. Nah, itu yang pertama, call record. Yang kedua adalah product knowledge atau call flow, call script yang ada sekarang SOP-nya seperti apa. Karena dari SOP tersebut kita akan match tadi dengan call record. Yang sudah jalan dengan human ini, SOP-nya ini kita match, idealnya seperti ini. Nah itu jadi kita udah bisa mendevelop virtual agent dari situ. Dan nanti tinggal yang dibutuhkan lagi adalah data untuk SIP connection, SIP trunk. Jadi hanya butuh SIP trunk, kita butuh data customer, kita bisa jalan project ini. Implementation POC juga khusus market Indonesia sampai dengan saat ini kita masih tawarkan free. Karena kita ingin memberikan satu proof of concept, artinya membuktikan bahwa virtual agent ini doable dijalankan di market Indonesia. Menarik tuh. Jadi BRK ini kolaborasi dengan Voctive, kita bisa memberikan solusi terbaik untuk di voice bot ini. Jadi tadi yang saya tangkap sebenarnya keunggulan voice bot ini, satu, dia bentuknya software, artinya dia belakangnya AI. Even kalau kita di telepon pun harapannya kita nggak tahu itu orang atau robot gitu ya, gitu ya Bang Justin. Nah jadi kita mengincar satu standarisasi. Pokoknya semua orang yang telepon itu dia punya tone yang standar, dia punya knowledge yang standar. Jadi orang nggak perlu khawatir ada yang lebih baik menjelaskan, ini kurang baik, nggak. Itu sama standarisasi. Dan satu yang menarik yang saya tangkap adalah dengan voice bot ini, begitu kita mau scale out, mau reach market, itu bisa jauh lebih cepat. Begitu cepat scale outnya, kita nggak perlu training orang lagi dengan ini one time setup. Nah everything ready untuk di market. Jadi gini, sobat BRKawan mungkin setelah dengar ini gitu ya, tertarik, menarik nih ya, mungkin bisa diimplement di tempat saya. Nah ini bisa hubungi di marketing@brk.co.id, jadi bisa kontak ke kita, nanti kita ngobrol, jelasin lebih lanjut lagi. Gitu ya. Nanti saya sama Bang Justin kita ngobrol, duduk, kurang lebih seperti ini kita bisa bantu. Nah, kalau misalkan dengan itu, dengan mudah-mudahan teknologi apa yang kita jabarkan itu bisa menambah wawasan baru untuk sobat BRKawan. Nah, jangan lupa nih untuk follow semua sosmed kita dan like dan subscribe ya. Oke, sobat BRKawan, terima kasih. Terima kasih. Dan Bang Justin mengucapkan sampai jumpa lagi di Tech Talk BRK Podcast. Halo, nama saya sedang melakukan survei untuk klien kami. Apa saya bisa minta waktunya sebentar? Bisa, iya boleh. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui perusahaan yang bergerak di pengembangan mal dan properti serta asuransi? Pernah, iya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk asuransi jiwa, apakah Bapak pernah mengetahui tentang atau mungkin pernah mendengar nama itu sebelumnya? Pernah juga, pernah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ketika menabung lebih baik tabungan biasa atau tabungan dengan proteksi? Tabungan biasa cukup sih Mbak, udah. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, berapa banyak kartu kredit aktif yang Bapak gunakan saat ini? 1 atau lebih dari 1? Cuma 1. Baik, pertanyaan lanjutannya adalah, biasanya digunakan untuk apa kartu kredit tadi? Untuk transaksi pembayaran, penarikan tunai, atau sesuai kebutuhan saja? Sesuai kebutuhan saja, seperlunya. Baik, survei kami sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi.